Selamat pagi Pak Anies. Pak. Sebelah kanan. Selamat pagi Pak. Istirahat. Ngobrol apa Pak? Di dalam Pak? Tapi juga tanya sekarang. Bisa ini ayam sih. Tapi nggak ayam. Mau apa? Diapain ini? Mau diapain? Apa? Video ya? Audio. Mau diapain? Audio. Geser foto. Biar aja deh. Itu dari resmi dulu. Dari resmi mas. Dari resmi dulu. Wah, yang resmi dulu enggak resmi kita. Dari Pemda. Siap Mas Tidak. Handphone. Udah langsung aja. Masa dalam maju lagi nggak Pak? Ya, Maaf. takon aku. Di sini lah. Oh, ada mikrofon ya? Ada senjata. Ya mungkin Pertemuannya Diceritakan Pak, boleh diceritakan Apa yang di dalam disampaikan Pak Anies? Gimana Pak? kayaknya seru obrolannya Pak Anies. Ya wes, biar saya bicara dulu. Ngobrol sama Ngarso dalam pakai bahasa Jawa nggak Pak? Jadi, alhamdulillah. Oh, di sana. Kedengeran di sini. Agak bisa maju lagi. Biar dekat. Dipindah sini. Jadi pagi hari ini kami mendapatkan kehormatan diterima oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X sebuah silaturahmi. Saya sebagai Paulo Jogja yang tumbuh besar di Jogja, hanya kira-kira 600 meter dari Kepatihan, dan sekarang kemudian bekerja berkarir di Jakarta dan sedang mendapatkan amanah mengikuti proses kontestasi pilihan presiden. Kami matur, memohon doa, memohon restu, sekaligus juga bimbingan, dan beliau memayungi semua, beliau menjadi rujukan bagi semua. Karena itu kami bersilaturahmi dan mendengarkan pesan-pesan bijak, pengalaman-pengalaman, dan diskusi berbagai hal. Jadi tadi ngobrolnya agak panjang, jadi mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama. Dan kami sendiri merasakan betul Jogja ini sebagai sebuah melting pot, di mana menjaga kebinekaan menjadi satu kesatuan dan satu menghargai semua. Itu juga pesan yang disampaikan oleh saudara. Jadi kira-kira seperti gado-gadonya Indonesia, dan keraton itu seperti yang memberikan kacangnya sehingga terasa sebagai sebuah melting pot yang luar biasa.
bagi kami sendiri, saya pribadi, tumbuh besar di Jogja dan mengambil pelajaran kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan yang stabil, tenang, sopan tapi tegas dan berani, itu menjadi inspirasi dari mulai Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diteruskan oleh Ngurah Dalu Sri Sultan Hamengkubuwono X terus menjaga prinsip-prinsip kepemimpinan yang tenang, yang stabil, yang mengayomi, tapi juga tegas, jelas bersikap dan mampu menjaga suasana stabilitas. Jadi itu kira-kira obrolan kami tadi. Saya banyak mendengar, banyak mendapatkan masukan, dan tadi juga saya sampaikan mohon doanya, mohon restunya, insya Allah nanti apa yang kita sedang usahakan untuk Indonesia lebih baik bisa tercapai. Gitu kira-kira. Terus ini adalah sebuah keistimewaan yang memang harus kita hormati, kita jaga. Bagian penting dari Indonesia bisa seperti sekarang. Jadi kami saja, kalau cerita ini orang tua kami itu ikut dalam rombongan yang hijrah dari Jakarta ke Jogja. Karena pada waktu itu Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memberikan perlindungan pada Republik yang baru ini. Dan Republik baru ini diberi begitu banyak sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Karena itulah kita yang sekarang berada di dalam suasana Indonesia maju memiliki tanggung jawab untuk menjaga keistimewaan itu. Ngarson Dalem, Kabupaten Ngarson Dalem ini kan sudah ada 3 capres yang sowan ke Ngarson Dalem. Kalau penilaian Ngarson Dalem sendiri dari ketiganya seperti apa Ngarson Dalem? Saya tidak bisa menilai karena saya bukan penilai. Kalau ngobrolnya mungkin yang paling mungkin nyambung atau seperti apa? Ya sama aja. Yang namanya sama-sama berdialog belajar. Ya, untuk bisa punya kesimpulan-kesimpulan yang lebih mendasar dan lebih baik, itu kan menjadi pilihan di dalam kita mengabdi untuk bangsa ini. Itu aja. Ngarso Dalem berharap apa sih dari ketiga calon ini yang sudah sowan ke Ngarso Dalem? Ya berharap sekarang calon presiden semua. Tapi udah terserah nilainya gitu. Saya tidak bisa punya komentar. Saya komentarnya, saya juga tidak. Saya ini sama istri sama anakku tidak pernah saya arahkan. Karena dia punya hak sendiri secara azasi untuk menentukan pilihan. Terserah aja. Nyoblos silahkan, enggak silahkan, itu urusan dia. Saya pun juga tidak pernah, istri saya pun tidak pernah tahu yang saya coblos nomor berapa. Kalau pesan untuk Pak Anies, Bagi saya itu haknya individu, biarpun itu anak. kalau pesan untuk Pak Anies Ngarso Dalem? Ya kan? Ya saya dialog. Saya nggak punya pesan-pesan dan sebagainya gitu. Karena saya juga nggak perlu apa-apa. Jadi saya mengingatkan tapi sambil kita berdialog apa yang mestinya harus dijaga kan gitu. Yang diingatkan apa sih Ngarso Dalem? Ya seperti tadi bahas kebinekaan, menjaga dominasi, bagaimana ya pemimpin itu biarpun begitu, kalau bisa pemimpin itu bisa mengibarkan semua bendera yang berasal dari satu bendera, tapi tidak merasa berkuasa biarpun berkuasa, karena kekuasaan diajukan untuk rakyatnya semua tanpa membedakan. Karena sekecil apapun bendera itu diangkat, tetap itu juga pemilihnya bagian dari anak Republik Indonesia sendiri. Jangan dipinggirkan, harus didengar juga, biarpun sekecil apapun bendera itu dikibarkan dan dipilih. Sebab itu yang milih juga rakyat Indonesia. Kita jangan maunya yang berkibar benderanya sendiri. Ini pendapat saya, kan gitu. Ngarson Dalem, Saya meneruskan ini. Jadi
tumbuh besar di Jogja. Ini membuat fondasi merah putih itu terasa. Mohon izin media buka kanan kiri nggih.